Orang penting kita kali ini adalah calon gubernur Jakarta, Pramono Anung. Mas, Apa kabar Eli? kabar baik dong. Mas, Kehormatan hari ini jadi tamu kamu. saya yang terhormat, Enggak, Mas. karena Orang penting sudah kenal saya, lama Pramono tapi kamu Anung. selalu cuek, tidak merasa. Kita teman sepeda. Jadi sudah kenal baik dan begitu Mas Pramono mencalonkan diri sebagai gubernur Jakarta, wow, ya udah seneng lah teman sendiri ya nggak Mas? Dan kita sekarang masih biasa di aspal ya Mas ya? Masih saya Nih, seminggu 3 kulit-kulit kali. terbakar kita nih memang kulit-kulit Masih, matahari ya Mas? masih saya seminggu 3 kali. Dan average-nya kalau sepedaan 45, Mas. Pernah Pak, ya average kalau hari Kamis 45. Kalau Ya hari ampun. Selasa dan Sabtu 40 lebih dikit lah. Mas, saya separuhnya Mas. Saya tuh nggak berani sama Ya tapi jalanan. kamu larinya lebih Iya, kencang. iya itu tadi sih. Saya, Minimum lari dari kenyataan. iya. Mas Pramono Anung, 26 Agustus tiba-tiba heboh. Pramono Anung dicalonkan dari Partai PDI Perjuangan. Hanya sehari sebelum 27 Agustus pendaftaran. Mas Pramono bilang, saya menolak sempat. Tapi kemudian ya udah, karena itu perintah. Mas, waktu itu kan mungkin masih agak percaya dan tidak percaya gitu ya. Dari sekretaris kabinet tiba-tiba ditarik untuk mencalonkan diri jadi gubernur. Sekarang udah terima kenyataan, Mas. Bukan hanya terima, saya fighter. Dan Fighter. ketika saya sudah menerima, maka saya tidak pernah setengah hati. Tetapi proses untuk menerima itu memang tidak gampang. Saya sudah 27 tahun bersama Ibu Mega. Mungkin saya menjadi salah satu orang terdekat dalam keluarga lah. Dan ketika saya diundang ke DPP hari Senin itu, saya sama sekali tidak pernah membayangkan, tidak ingin, tidak menyangka, karena saya sudah mempersiapkan diri untuk, udah 25 tahun sebagai pejabat, 4 kali di DPR, 1 periode dengan Bu Mega, 2 periode dengan Pak Jokowi, menurut saya udah cukup gitu. Tapi begitu nyampe di kantor DPP PD Perjuangan, Ibu langsung salaman, Pram, kamu masih ngakuin saya sebagai ketua umum nggak? Loh Mbak jangan bercanda loh, kenapa Mbak? Saya tugaskan kamu, saya ini untuk menjadi calon gubernur Jakarta. Enggak mau Mbak, itu spontan aja. Mungkin karena kedekatan saya sama beliau, jadi Bahkan saya tidak spontan. ada sama sekali sebelumnya tidak Nggak ada yang bisikin atau nggak ada yang ngasih bocoran Nggak ada. sama sekali Mas. Jadi Ya? memang ada proses sebelumnya, 2-3 bulan yang lalu, Sekjen maupun Ibu kalau ketemu aku, gimana kalau kamu gubernur? Enggak mau Mbak, enggak mau. Oke. Dan juga waktu saya dengan Presiden, beliau juga menyampaikan, udahlah Mas aja yang jadi gubernur, supaya nanti Kim jadi satu dengan PDI Perjuangan. Kan waktu itu belum ada keputusan MK. Iya. Kalau Kim dengan PDI Perjuangan kan pasti juga akan Iya. kotak kosong lawannya. Itu pun saya sampaikan beliau, saya nggak mau. Jadi betul-betul saya tidak mempersiapkan diri. Tetapi ya singkat cerita lah, ketika saya sudah iya dan saya juga udah berdua dengan Bang Dul iya, Bang Dul juga nggak gampang. Karena beliau kan juga harus mundur dari DPR RI. Dan beliau juga ketika saya tanya, Bang gimana kalau maju? Ya saya harus mundur DPR RI, tapi saya apa adanya. Bang Dul orang yang sangat open kepada saya, tapi problemnya saya nggak punya uang sama sekali. Jadi saya ikut aja sama Mas gimana caranya lah gitu. Itulah yang sebenarnya. Jadi putusan untuk maju adalah 1000% putusan Ibu Mega. Tetapi karena saya selama ini menjalin hubungan baik dengan siapa saja, termasuk dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo, dengan seluruh ketua umum yang ada di Kim, ya mereka selalu bilang kalau Mas yang maju sebenarnya harusnya nggak seperti inilah, seperti kemarin. Jadi saya merasa ya udah ketika saya maju, Bismillah saya fight dan untuk itu membuat pilkada DKI menjadi semakin semarak lah gitu. Mas Pram tadi sempat bilang bahwa Presiden Jokowi mendukung ya kan? Ya Mas ya? Ya mengizinkan. Mengizinkan ya. Lalu Bismillah dan Mas Pram seorang fighter. Bahkan ini lagi viral nih Mas. Mas Pram sempat bilang bahwa ada salah satu ketua di Kim Plus, ketua umum di Kim Plus yang juga mendukung Mas Pramono katanya. Betul Mas? Ya kalau dibuka HP saya komunikasinya itu akan kelihatan. Karena bukan hanya 1-2 ketua umum, tapi kan saya harus menjaga etika.
Bagi saya dengan mereka memberikan energi, mensupport, dan menyemangati udah sesuatu yang luar biasa. Dan itu menjadi modal sosial saya. Termasuk beberapa menteri-menteri senior yang akhirnya mereka mengatakan, udahlah Mas, ya ini waktunya Mas dan ini menurunkan tensi yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan ini bagian dari kontribusi bersama untuk menurunkan tensi pemilu legislatif, pemilu gubernur di Jakarta. Kalau kasih dikit aja Mas, kira-kira pernyataan mereka kira-kira seperti apa sih Mas, mendukung Mas Pram maju itu seperti apa bahasanya? Beberapa wakil ketua umumnya bahkan mau diizinkan untuk jadi tim sukses saya, tapi saya tidak mau. Oke. Karena saya kalau dilihat tim sukses, tim pemenangan saya kan nggak biasa. Ketua timnya aja calontong kan gitu. Itu dia. Karena memang saya mengatakan bahwa yang paling utama problem di Jakarta ini bagaimana persoalan-persoalan yang ada di masyarakat itu bisa diselesaikan. Dan politik di Jakarta ini mesti riang gembira. Nggak perlu lagi yang seperti periode yang sebelumnya harus kemudian demo-demo yang cukup besar. Menurut saya itulah yang membuat Jakarta dengan sekarang tidak menjadi ibu kota negara, harus kita pelihara, kita rawat supaya politiknya betul-betul dalam pilgub ini tidak membelah gitu. Mas, ini juga kemarin Mas, survei dirilis oleh lembaga survei namanya Proximity. Dirilis, mereka mengadakan survei 30 Agustus sampai 6 September, elektabilitas calon gubernur Jakarta. Ridwan Kamil katanya 56%, Pramono Anung 24,4%, Dharma Pangrekun 3,3%. Ini secara top of mind katanya Mas. Gimana Mas menanggapi hasil survei Yang pertama, saya mengatakan bahwa itu udah luar biasa bagi saya. Iya Mas ya? Karena di awal ketika disurvei nama saya pun nggak ada sama sekali. Ketika saya mendaftar saya tahu nama saya nggak ada karena memang hampir 2 periode di pemerintahan Pak Jokowi ini kan saya nggak pernah muncul di ruang publik. Padahal dulu saya termasuk salah seorang yang menjadi media darlingnya teman-teman waktu masih menjadi sekjen partai, menjadi pimpinan DPR. Tapi betul-betul ketika menjadi penjaga dapur, pengolah dapur, saya menyadari sepenuhnya saya harus profesional, tidak tampil di ruang publik. Jadi kalau kemudian sekarang disurvei berapapun, 1-2% aja bagi saya udah luar biasa ya. Sekarang udah 20 berapa tadi? 24,4 Mas. Waduh, itu lumayan ya. mujizat juga. Mujizat ya, cukup dengan waktu dalam periode yang cukup cepat gini cukup ya. cepat dan saya yakin pasti akan terus-menerus naik. Nah, tadi Mas Pramono bilang bahwa data ini sudah cukup baik ya untuk yang tadi yang tidak sama sekali dimasukkan dalam daftar atau sama sekali dalam top of mind kita sebagai warga DKI Jakarta bahwa kalau disurvei 100 orang aja mungkin saya waktu itu nggak ada di antara 100 iya orang makanya itu. Mas. Kembali lagi ke sana Mas. Mas Pramono Anung itu selama ini sama sekali tidak ada dalam top of mind atau dalam pembicaraan atau dalam bursa bahwa salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta atau kita warga DKI adalah Pramono Anung. Nah bagaimana sih Mas kemudian Mas Pramono sekarang untuk bisa meraih hati lah ya suara masyarakat atau warga DKI Jakarta dengan nama yang tadinya sama sekali tidak ada dijagokan. Yang paling utama Eli tentunya harus bekerja keras, lebih keras daripada calon yang lain. Oke. Karena saya ini kan tidak mau setengah-setengah. Pasti kamu tidak membayangkan misalnya kemarin hari Sabtu, saya datang ke 4 kondangan, 3 kondangan saya nggak diundang. Benar-benar nggak diundang. Hanya diundang 1 tempatnya Ipang Wahid aja. Yang 3 tidak diundang. Karena saya pengen juga tes case terhadap diri saya sendiri. Kami merencanakan yang pertama di undangan masyarakat Betawi di belakang sini. Begitu saya datang awal-awal pada surprise loh, ngapain Bapak ke sini? Oh iya ini calon gubernur. Ibu-ibu akhirnya narik-narik pipi saya lah, pengen foto dan sebagainya. Yang kedua di Kelapa Gading. Kondangan yang saya juga tidak diundang, orang-orang Batak. Kurang lebih yang hadir 2.500-an. Waduh itu heboh banget. Awalnya juga nggak kenal, begitu tahu 1, 2 heboh banget. Yang berikutnya adalah masyarakat Chinese. Nah sebenarnya di situ saya bisa melihat bagaimana respon orang terhadap saya. Jadi pada waktu hari Rabu mendaftar itu, dari 10 orang mungkin yang kenal saya cuma orang-orang PDI. Oh ini mantan sekjen, udah lama nggak yang pakai baju-baju merah. Tapi 8-7 orang pasti nggak kenal. Ketika Car Free Day pertama kali, dari 10 orang menurut saya 3-4 orang yang kenal.
Tapi kemarin alhamdulillah Car Free Day yang terakhir dari 10 orang menurut saya 7-8 orang udah kenal. Apalagi sekarang ini kan kami sudah cukup masif untuk melakukan sosialisasi. Tetapi apa yang ingin saya bangun dan kenalkan kepada publik, saya nggak ingin muluk-muluk. Saya ingin menyelesaikan persoalan yang datang dari bawah. Saya ini pekerja keras dan saya yakin bahwa saya akan bisa bekerja keras untuk itu. Saya juga secara terbuka selalu mengatakan, saya nggak pernah minta jabatan sama siapapun, even kepada Bu Mega maupun Pak Jokowi. Jadi saya diberikan amanah itu karena kerja itu. Termasuk terakhir ini, untuk jadi calon gubernur nggak pernah minta sama sekali, nggak pernah. Mimpi aja juga enggak. Tapi sekarang kan udah diamanatkan dan saya fight untuk itu. Saya meyakini masyarakat Jakarta kalau melihat orang yang sungguh-sungguh, bekerja keras dengan pengalaman yang panjang, mudah-mudahan mereka mengapresiasi terhadap kesungguhan yang saya berikan. Nah, karena tadi Mas Pram juga bilang puluhan tahun Mas Pram itu kan di DPR, lalu di pemerintahan juga. Mas Pram itu termasuk sosok pimpinan yang cukup elit ya, artinya di kalangan elit gitu di politik. Lalu kemudian sekarang Mas Pram harus terjun ke bawah nih Mas, ke masyarakat. Akan ada switch yang cukup sulit nggak buat seorang Enggak. Pramono Anung? Yang pertama memang keluarga saya keluarga sangat sederhana. Bapak saya dulu guru ya, anak 7. Sehingga bukan hal yang baru. Memang selama ini walaupun saya sudah menjadi pejabat 25 tahun, pasti teman-teman nggak nyangka kalau saya pulang itu, yang awal saya suruh pisah. Jadi mereka pisah pulang dan rumah dinas saya kan nggak pernah saya tempatin. Mereka tinggal di tempat dinas saya. Sehingga saya pulang juga sama supir aja. Kebiasaan itu mungkin udah hampir 10 tahun. Jadi memang saya orang yang Sabtu Minggu juga nggak pernah dikawal kecuali kawinan. Sehingga dengan demikian itu sudah inherent dalam tubuh saya bahwa bersosialisasi, bisa bergaul, bisa ini sangat cepat sekali. Dan mungkin ini juga sama seperti anak saya yang dulu waktu dicalonkan jadi Bupati Kediri sama persis, nggak mau. Benar-benar nggak mau waktu itu. Tapi karena ya keadaan akhirnya dia jadi calon, dia sekarang bisa betul-betul merakyat melebihi saya yang bisa di bawah. Dan ini yang membuat saya yakin kesungguhan, hati yang diberikan, dan saya juga nggak mau terlalu banyak gimmick. Yang paling utama adalah menyelesaikan persoalan yang ada dari bawah. Termasuk hal yang menjadi pertanyaan ketika saya keliling misalnya. Apakah itu di Kelapa Gading, di beberapa Taman Sari, di Tambora. Pak, dipikirin dong gimana anak saya kalau kawinan sama kitanan kok nggak ada. Saya bilang udah, kalau begitu saya bilang sama Rano, kita buat balai rakyat. Setiap kelurahan ada satu balai rakyat. Tempat untuk orang siapapun bisa nikahan anaknya di situ, kitanan di situ. Gratis. Membuat gratis ya, semurah-murahnya lah, yang tidak memberatkan. Menurut saya hal-hal seperti itulah yang sekarang diperlukan oleh masyarakat. Hal-hal kecil yang dibutuhkan bahwa yang besar tentunya kita pikirkan. Tapi saya nggak mau yang terlalu muluk-muluk yang seakan segala sesuatu bisa diselesaikan. Nah Mas, bicara soal Mas Pram ini kan karena tadi sudah memang berpengalaman di kalangan elit juga. Mas sebenarnya termasuk tadi kan, termasuk figur yang memang dari sisi, biasa kan Mas sekarang ini kan pemilih di DKI Jakarta itu kan ada 8,2 juta. Lalu 51%-nya itu Mas Gen Z dan milenial. Nah Mas Pramono ini termasuk yang tokoh yang belum cukup dikenal oleh kalangan Gen Z. Gimana Mas, biar Gen Z juga mengenal bahwa ada Pramono Anung sebagai calon gubernur? Saya tahu banget bahwa Gen Z belum mengenal, tapi saya juga tahu apa yang menjadi kebutuhan Gen Z. Gen Z itu pasti akan memilih orang-orang yang punya pengalaman untuk menjadi pemimpin mereka. Orang-orang yang punya integritas untuk menjadi pemimpin mereka. Orang-orang yang mau bekerja keras untuk memimpin mereka. Sehingga pendekatan kepada Gen Z itu 1000% harus rasional, masuk dalam alam pikiran mereka. Rata-rata mereka kan orang-orang yang sangat rasional. Contoh ya, kan saya ketika di Jakarta Utara ada masukan untuk membuat pengawasan masing-masing RT RW. Karena saya belajar banyak buku, kayak bilang udah kita akan buat CCTV setiap RT RW. Tujuannya adalah memberikan pengawasan. Tahu nggak, saya lakukan survei kecil-kecilan. Gen Z nggak senang dengan kata-kata pengawasan. Mereka lebih menginginkan bahwa CCTV itu dipasang bisa mengurangi
kekerasan, kejahatan, bullying, bla 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 bla. Sehingga dengan demikian saya orang yang sangat terbuka untuk itu. Kebetulan anak saya yang paling kecil juga dia masih Gen Z dan saya hampir semua kalau dia nonton show, nonton konser saya ikut. Termasuk nonton BTS, nonton Peggy Go, nonton Coldplay. Karena saya pengen tahu dan itu membuat saya belajar banyak terhadap itu. Apalagi Mas, setelah ngikut tadi nonton BTS, bisa menikmati Mas? Dan Sangat. Karena cara berpikir dia kadang-kadang berbeda banget dengan apa yang kita contoh yang sederhana lah. Kebetulan tanpa menyebut nama ya. Anak saya ini kan pacaran udah lama banget, 7 tahun. Dia udah selesai master dari Columbia University. Ketika pulang saya bilang begini, kamu kenapa nggak pengen married? Langsung dia berdiri, Bapak jangan intervensi. This is my private life. Nah itulah itulah Gen Z. Gen Z, cara berpikir yang kita nggak menyangka sama sekali. Dan sejak itu saya udah nggak mau nanya-nanya. Yang penting kapan kamu mau memutuskan, bapakmu siap untuk itu. Jadi saya termasuk orang yang dengan sederhana belajar banyak hal terhadap hal yang seperti itu. Jadi nanti kira-kira ke depan Mas, kegiatan apa Mas yang akan Mas Pramono banyak lakukan untuk mendekat ke teman-teman Gen Z? Jadi yang paling utama tentunya semua referensi sekarang kan ada. Lembaga survei juga ada. Bahkan ada lembaga survei khusus Gen Z. Karena mereka ingin tahu tentang perilakunya. Saya sudah mempelajari itu. Dan saya tahu bahwa untuk masuk ke mereka itu tidak dengan cara kita. Saya ketika diajak anak saya, Pak mau nggak makan mie yang dekat sini? Ketika makan saya juga heran loh. Begitu crowd-nya itu memang sangat berbeda ya. Saya jujur mengatakan bahwa sudah lama banget saya nggak makan di tempat yang seperti itu. Yang terlalu anak muda banget. Kalau makan pun ya sebagai orang yang sudah tidak punya privacy yang terlalu luas. Sehingga ya itu mengejutkan tapi sekaligus saya belajar, saya tahu. Ketika serombongan anak-anak pada minta foto dan mereka menyampaikan, "Halo Bapak, harus bisa. Saya bilang gini aja, saya akan bisa tapi saya minta satu syarat. Syaratnya apa Pak? Syaratnya kalian jangan narkoba. Sehingga dengan demikian proses interaksi itu bisa dilakukan. Dan saya tanya sama mereka di antara 10 orang itu, yang sudah punya pacar berapa, kenapa kamu pacarmu seperti itu. Nah, proses dialog yang terbuka itulah yang membuat Gen Z mau membuka diri. Termasuk dengan sosmed Mas. Anak-anak itu kan, anak-anak Gen Z ini kan referensi utama mereka sosmed lah Mas ya. Nah buat pemilih Jakarta Mas, tentunya akan sangat berbeda dengan pemilih-pemilih di daerah. Iya. Mereka sangat terpapar informasi, mereka bisa menemukan referensi dari Pramono Anung, rekam jejaknya, mereka bisa sangat kuliti, mereka bisa cari dan rekam jejak kita tuh bisa mereka udahlah dari sisi intelijen teman-teman Gen Z ini Luar di biasa. sosmed luar biasa Mas. Nah dengan pola pemilih di Jakarta yang nggak bisa di approach atau didekati dengan cara yang mungkin misalnya dengan biasalah Mas ya, kita tahu bahwa ketika pemilihan gitu Pilpres lalu dengan ada iming-iming imbalan tertentu untuk memilih calon tertentu. Nah tentunya pemilih Jakarta sangat berbeda Mas. Bagaimana Mas Pramono bisa meyakinkan mereka bahwa Mas Pramono adalah layak dipilih oleh Gen Z? Saya sangat beruntung menjadi calon gubernur Jakarta. Kalau daerah lain mungkin saya kesulitan. Karena warga Jakarta ini kesadaran terhadap medsos tinggi banget. Tinggi banget Mas. Kalau tadi apa yang hasil survei yang disampaikan Eli kepada saya itu membuktikan bahwa dalam waktu dekat dengan gagasan-gagasan, dengan pikiran-pikiran dan juga dengan cara pendekatan yang saya lakukan, naiknya luar biasa. Artinya apa? Saya merasa bahwa saya udah mulai on the right track untuk menyentuh apa yang menjadi pikiran mereka. Saya sangat setuju bahwa Gen Z Jakarta itu sangat rasional. Maka ketika mereka di media sosial, kalau dilihat media sosial saya dulu kan nggak pernah tentang diri saya. Selalu tentang sepedaan, cucu, mungkin kerjaan cuma sedikit. Karena memang tidak mempersiapkan. Sekarang saya juga harus berpikir dengan caranya Gen Z, termasuk mempersiapkan. Tiba-tiba saya punya TikTok, tiba-tiba punya Instagram. Kalau Twitter dan Instagram memang dari dulu saya punya. Dan dulu kalau saya bermain Twitter, itu hanya untuk sekedar gembira-gembira aja gitu. Nah sekarang dengan
hasil survei, keinginan Gen Z, itulah yang secara pelan-pelan kami sampaikan. Dan termasuk juga ini Mas, bahwa pemilih Jakarta nggak sekedar Gen Z tapi juga ada milenial, karena mereka adalah pemilih-pemilih rasional. Ada yang punya kolonial juga. kolonial juga, yang punya banyak referensi Mas. Termasuk juga mereka tuh tidak terpengaruh dengan adanya figur influencer lah Mas, KOL lah atau endorser-endorser seperti itu Mas. Buat mereka ya memilih ya karena memang mereka punya referensi sendiri gitu. Jadi Pilgub Jakarta ataupun Pilgub yang kota besarnya sudah kelompok rasional yang besar, termasuk partai pun sebenarnya tidak mempengaruhi. Betul. Jadi pertarungan ini pertarungan individu, pertarungan figur. Figur. Partai hanya menjadi alat untuk mendaftarkan. Dan saya melihat itu, desain saya beruntung banget. Saya hanya didukung oleh satu partai 15%, yang lain kan mendukung yang di sana. Sehingga dengan demikian konsentrasi saya juga lebih gampang. Maka kalau dilihat Eli, dari semua tahapan yang ada, kami kan mengejutkan. Daftar paling pertama, tes Iya. kesehatan paling pertama, mengumumkan tim sesnya pertama, memasukkan program paling pertama. Sehingga itulah yang kemudian membuat kami meyakini bahwa dari awalnya saya yang benar-benar nggak ingin, sekarang penuh dengan Malah optimisme. semangat ya Mas ya. Iya. Termasuk satu hari saya sudah membuktikan bahwa saya bisa 12 titik. Nah, bicara 12 titik Mas. Saya mewakili warga DKI. Maksudnya betul Mas Pramono akan setiap hari mendatangi 12 titik. Rata-rata Dan itu 9 sampai 9 ya. 12 ya. Karena melihat kemacetan Mas, kalau kami bayangkan berarti seharian Mas Pram akan betul-betul di lokasi yang akan berjauhan atau? Iya, kalau misalnya lagi di Tambora ya Oke. ada 1-2 titik di situ. Kemudian kita pindah ke Taman Sari 1-2 titik di situ. Tapi setiap waktu kita selalu ada belanja masalah. Saya pengen mendengarkan apa sih yang mereka harapkan. Jadi saya tidak lagi bicara yang Giant Sea Wall, Dubai, apa yang besar-besar lah. Tapi bagaimana persoalan real itu bisa diselesaikan. Dan saya beruntung 2 periode menjadi sekretaris kabinet karena hampir semua keputusan presiden tentang Jakarta saya kan terlibat dan saya tahu. Berarti Mas Pram sebetulnya ketika jadi sekretaris kabinet sangat mengikuti perkembangan Sangat, DKI Jakarta. dan saya cukup mudah untuk belajar misalnya tentang persoalan banjir, bahwa ada 13 sungai yang datang dari selatan turun ke utara, kemudian persoalan banjir kanal yang ada, persoalan sodetan, dan sekarang ini sebenarnya kenapa banjir mulai berkurang? Karena memang ada 2 waduk yang dibangun di era Pak Jokowi di Ciawi dan Sukamahi. Jadi yang begitu-begitu saya tahu. Dan pada saat peresmian, saya juga ikut mendampingi presiden di lapangan. Nah, karena Mas Pram juga sangat memahami persoalan Jakarta, iya bahwa misalnya banjir sudah bisa dikurangi. Tapi kan Mas, masih aja tuh Mas, kita menyaksikan di beberapa daerah-daerah yang memang selalu langganan banjir itu masih terjadi Mas. Masih terjadi. Nah, bagaimana Mas Pramono Anung itu menjanjikan kepada mereka yang sekarang, iya daerah sana sudah enggak, tapi kami setiap musim hujan selalu banjir, dan bagaimana Mas, biar mereka enggak lagi kena banjir? Iya, karena persoalannya sebenarnya udah terpotret ya. Memang Jakarta ini dibandingkan dengan lautnya itu flat daerahnya. Dan katanya selalu turun Mas, setiap tahun. Turun. Sehingga dengan demikian memang mau nggak mau pemompaan itu harus dilakukan. Contoh yang sederhana ketika kemarin di Kelapa Gading. Mereka mengeluh, keluhannya apa? Di sini ada pompa, kalau ada pompa nggak terjadi. Jadi pompa yang ada kemudian dibuat turap kan. Turapnya dulu zaman Pak Ahok. Turap yang sudah bagus panjang nggak dilanjutkan, nggak selesai. Kebijakan yang terpotong-potong, terputus begini nggak boleh terjadi. Maka kalau saya diberikan amanah apa yang sudah dibangun di era Pak Sutioso, Bang Foke, Mas Anies, Ahok, yang nggak selesai harus diselesaikan. Termasuk misalnya persoalan JIS yang saya ingin katakan juga. JIS secara stadion bagus, tapi infrastrukturnya kurang. Dan kalau mau dilakukan perbaikan, maka infrastrukturnya harus diperbaiki dulu. Saya membayangkan di negara manapun yang namanya stadion itu harus gampang infrastruktur untuk transportasi. Iya. Jadi kalau MRT-nya sudah sampai Ancol, harus ada penghubung dari MRT di Ancol itu ke JIS. Kalau sudah terhubung, pasti gampang banget.
Sekarang ini kebetulan waktu konser Dewa saya kan nonton. Pada waktu itu Sama Mas, aku juga nonton. Ibu negara juga nonton, Iya. Pak Jokowi juga jemput ibu. Iya, Gitu. iya. Itu untuk pulang lebih dari 2,5 jam. Saya jalan kaki, Mas. Iya, lama banget. Karena Berkilo-kilometer. apa? Karena jalannya terlalu Iya. sempit. Termasuk kalau kemudian, dan saya akan sangat setuju kalau JIS menjadi kandangnya Persija. Sekarang ini kan kalau pertandingan 40.000 penonton, JIS itu kesulitan. Gimana 80.000 ya, Mas? Ya, jadi 40.000 aja, apalagi kalau kalah. Itu dia. Ada yang marah. Iya. Jadi itulah yang perlu dilakukan perbaikan, dan dalam jangka nggak terlalu lama, maka JIS juga harus dihidupkan. Banyak tenan-tenan yang ada. Ada yang namanya Jack Mania Center, orang untuk jualan merchandise. Orang juga di sana datang misalnya untuk makan, minum, berkumpul, hangout. Kalau itu bisa dilakukan, maka JIS bisa menjadi stadion kayak Old Trafford dan sebagainya. Jadi memang nggak bisa sepotong-potong. Itulah yang selalu menjadi salah satu kelemahan kita, bahwa ego sektoral pemimpin itu selalu ada. Kalau dalam hal ini karena saya nggak berpikir untuk pilkada berikutnya, saya berani mengambil putusan. Saya nggak punya beban dan saya berani putusin. Kok menarik, Mas? Menggelitik tuh kalimatnya, tidak tertarik untuk pilkada berikutnya? Ya, Maksudnya mau 1 periode aja? Karena Jakarta memerlukan orang yang berani mengambil keputusan. Tidak populer. Dulu pernah ada, nggak semuanya. Karena begini ya, kalau udah mikirin next, pasti kan terlalu populis. Padahal Jakarta sekarang ini bukan butuh orang yang terlalu populis, tapi orang yang memutuskan, mau bekerja keras, sungguh-sungguh, tahu persoalan rakyat. Salah satu hal yang bisa menjadi contoh yang baik, misalnya polusi udara. Ketika kita mau KTT ASEAN, kenapa tiba-tiba ininya bisa turun? Waktu itu dikomandoin oleh Pak Luhut. Simpel sebenarnya. Satu, Pertalite dilarang. Begitu Pertalite dilarang, turun itu polusinya. Yang kedua, semua yang lewat Sudirman, Tamrin, Gatot Subroto harus hibrid atau elektrik. Turun langsung. Artinya kita punya role model cara untuk menyelesaikan itu. Sehingga dengan demikian inilah yang kemudian pelajaran-pelajaran yang begini kita bisa lakukan untuk melakukan perbaikan. Soal banjir, Mas, menarik ya. Tadi Mas Pram janji bahwa beberapa hal akan melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak populer demi misalnya tadi banjir bisa diatasi. Kalau Mas Pram sekiranya memang terpilih menjadi gubernur Jakarta, banjir yang menjadi momok beberapa daerah yang belum bisa teratasi, Mas Pram menjanjikan bahwa dalam berapa tahun akan selesai? Ya, saya tidak akan mau berjanji bahwa ini selesai, tapi saya akan bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan dengan hal yang sudah dari ke waktu dari gubernur-gubernur dilakukan. Jadi yang baik dari gubernur yang sebelumnya tentunya harus kita jalankan. Tetapi kemudian saya nggak mau membuat gagasan baru yang kemudian malah persoalannya bukan menjadi lebih baik tapi menjadi lebih kompleks. Itu yang saya janjikan. Mas Pram kan beberapa hari ini kita perhatikan ketemu Bang Yos, ketemu Bang Foke, lalu ketemu Ahok dan ketemu Anies. Dari keempat gubernur ini, Mas, yang sudah pernah menjadi gubernur DKI, dari keempat mereka, Mas, describe satu kalimat saja dari masing-masing mereka yang mungkin bisa Mas Pramono ambil dari mereka untuk nanti Mas Pramono sebagai gubernur Jakarta ke depan. Bang Yos ini karena dia, ya ada agak dikit lah penjelasannya. Ya. Bang Yos ini karena dia menggunakan orang-orang tim ahli yang ini. Sebenarnya dia sudah memposisikan untuk decision maker. Oke. Kalau Bang Foke ini inovasi. Kalau Ahok itu berani mengambil risiko. Kalau Mas Anies benar-benar memikirkan untuk rakyat miskin kota. Jadi Mas Pramono akan mix mereka atau? Saya akan melakukan yang mereka baik. Oh, yang mereka baik. Bahkan yang orang tidak tahu. Di Monas ada air mancur menari. Itu sebenarnya idenya Bang Ali. Tapi yang mengeksekusi Bang Yos. Nah, yang begitu-begitu menurut saya kita nggak perlu malu untuk mengakui. Dan saya nggak perlu malu juga kalau kemudian misalnya tentang Transjakarta, busway, itu memang zaman Bang Yos dianukan. Sekarang ada 15 koridor. Bahkan waterway dari Jakarta Utara ke Pulau Seribu itu sudah ada sebenarnya. Nah, saya ingin mewujudkan itu. Karena
bagaimanapun ketertinggalan di Pulau Seribu harus semakin dikurangin. Waterway ada, ASDP yang menyiapkan secara rutin, saya yakin nanti Pulau Seribu juga akan mengalami kemajuan. Bicara soal, tadi Mas Pram sudah sempat sedikit menyinggung soal kemacetan Jakarta. Nah, dengan ada penentuan daerah khusus misalnya dengan kendaraan hibrid dan juga elektrik gitu ya. Lalu bagaimana kemudian kendaraan-kendaraan yang masih elektrik kan non-elektrik masih banyak, Mas. Kemacetan itu akan bisa persoalan terurai nggak? Jakarta kalau mau dipotret secara lebih jujur, memang frekuensi sarana transportasi publiknya masih sangat kurang. Maka kenapa orang yang tidak semuanya mau untuk naik kendaraan umum. Contoh lah, KRL. Kalau pagi, waduh, terlalu padat. Sore jam pulang kantor terlalu padat. Nggak bisa gerak, Mas. Tapi jam siang kosong. Iya. Sehingga artinya apa? Frekuensinya kurang. Itu aja. Itu satu. Yang kedua, sarananya tidak menyambung. Contohnya lah, ketika saya naik MRT, berhentinya di Lebak Bulus. Coba kalau MRT-nya diperpanjang sampai dengan Tangerang Selatan atau sampai Tangerang. Itu akan membuat orang Tangerang tidak lagi ke Jakarta pakai kendaraan pribadi. Nah, yang begitu-begitulah yang harus dilakukan. Untuk membuat sarana transportasi itu betul-betul terkoneksi, tersambung. Salah satu kelebihannya Mas Anies dengan Jack Linko itu ya, kan bisa masuk kemana-mana dan gratis. Itu sebenarnya harus tetap dilanjutkan dan dipelihara dengan baik. Jadi saya betul-betul nggak mau membenturkan kebijakan yang dimiliki oleh gubernur satu dan gubernur lainnya. Menurut saya semua gubernur punya kelebihan dan kekurangan. Hanya sayangnya di kita itu salah satu kelemahan dari bangsa kita secara keseluruhan, ego sektoralnya itu kegedean. Mas, sebagai Jakarta ke depan yang tidak akan menjadi ibu kota lagi gitu ya, begitu nanti kita sudah pindah IKN, nah sebagai daerah khusus Jakarta gitu Mas Pramono Anung nanti ke depannya gimana? Bagaimana menjadi aglomerasi dengan daerah-daerah lain? Itu rencana Mas Pram sebagai... Itu hal yang tidak bisa dihindari. Dengan undang-undang yang baru, Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, karena memang infrastrukturnya paling siap, sebagai kota global, maka Jakarta juga harus berbenah diri. Maka kenapa kemudian spirit ataupun kebijakan yang kita ambil, melakukan benah-benah di dalam supaya Jakarta betul-betul siap. Habis itu Jakarta membuka diri seluas-luasnya sebagai kota global, baik itu untuk pendatang dari dalam maupun dari luar negeri. Dan untuk itu administrasi orang mau ke Jakarta juga harus simple dan mudah. Nggak boleh lagi yang rumit dan sebagainya. Jadi itulah yang kemudian saya yakin kalau itu bisa dilakukan pembenahan, Jakartanya makin bersih, makin aman, makin nyaman, orang dari luar juga makin datang. Dan itulah yang menjadi hal yang bisa akhirnya secara ekonomi menjadi multiplier efek kepada daerah-daerah penyangga di sekitar Jakarta. Kebetulan sekarang ini kalau dipotret, dilihat, semua orang masih bermimpi untuk datang ke Jakarta. Semua orang, terutama yang baru lulus SLTA ataupun perguruan tinggi. Walaupun IKN nanti sudah ada, tapi menurut saya sampai 20 tahun ke depan, itu semua orang masih bermimpi untuk datang ke Jakarta. Nah, dengan bahwa Jakarta masih jadi tujuan atau masih jadi mimpi orang-orang untuk pindah dan mencari hidup di Jakarta, karena dianggap menjanjikan tadi Mas. Sementara kita tahu sendiri Mas, posisinya bahwa Jakarta bukan untuk tinggal di Jakarta itu mahal Mas. Biaya hidup di Jakarta itu mahal. Kenapa kemudian KRL jadi penuh? Karena mereka hanya mampu beli rumah di daerah-daerah pinggiran. Depok, Tangerang, Bekasi, dan lain-lain. Nah itu makanya kemudian Mas, kemudian pagi-pagi ya kayak gitulah yang kita hadapi. Jadi aglomerasi baru kosong gitu. Aglomerasi dan juga konektivitas keterpaduan ini kan sebenarnya sudah dirumuskan. Kebetulan saya termasuk yang menyiapkan perpres untuk itu. Tetapi menurut saya sebenarnya yang paling utama bukan di situ. Yang paling utama adalah seluruh yang ada di sekeliling Jakarta bersama-sama Jakarta dan pemerintah pusat itu pandangannya, tone-nya harus sama. Sebab kadangkala Jakartanya pengennya A, pemerintah daerah yang lain berbeda,
pemerintah pusat juga berbeda. Contoh yang sederhana aja, di Duku Atas. Bagaimana orang dari mana saja sudah sampai Duku Atas, harusnya kalau mau ke airport kan nyambung jalan kaki dekat. Ini terpisah. Ini sebenarnya contoh dari apa ya, ego sektoral dari sebuah kebijakan. Coba kalau itu nyambung, kan deket banget, masa sekarang harus jalan kaki, naik turun lagi, keluar lagi, seakan-akan itu dua tempat yang berbeda. Ini contoh aja yang konkret yang secara gampang pasti Eli juga ngalamin itu. Jadi saya memberikan hal-hal yang begitu, maka pemerintah yang baru saya harapkan nanti yang begitu bisa dikoordinasikan dan diputuskan. Mas, ini menarik juga Mas. Ada anggapan bahwa harmonisasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat itu akan mulus kalau dalam satu koalisi, satu pemerintahan. Bagaimana Mas Pramono menjawab anggapan ini bahwa ketika misalnya ya koalisi pemerintah pusat dengan Jawabnya gampang aja, Jawab sangat dong, gampang. Mas. Apa Mas? Di Jakarta, seluruh pemerintahannya beda dengan pemerintahan pusat. Zaman Ahok, pemerintah pusatnya Pak SBY. Zaman Mas Anies, pemerintahan pusatnya Pak Jokowi. Jadi itu nggak isu? Enggak, bukan isu. Dan saya seyakinnya, kalau saya diberikan amanah, pasti saya akan bisa bekerja sama dengan baik dengan pemerintah pusat yang sekarang ini. Oh, jadi tidak ada isu bahwa tidak Enggak. akan sulit bekerja sama dengan pemerintah pusat ya Mas ya? Wajah saya aja wajah yang menyenangkan. Mas Pramono, ini menarik bicara soal tadi ya Mas ya. Mas Pramono beberapa kali mengatakan bahwa ketika mau mencalonkan sebagai calon gubernur di Jakarta, Mas Pramono izin tuh ke Presiden Jokowi. Kenapa Mas izin? Ya saya kan harus profesional. Saya sebagai menterinya Pak Jokowi, saya harus profesional. Maka yang saya telepon kedua setelah istri saya adalah Pak Jokowi. Yang beliau di Lampung dan tertawa ngakak pada waktu itu. Jadi kenapa saya lakukan? Ya saya harus lakukan. Bahwa kemudian orang mengartikan bermacam-macam, ya menurut saya ya udah. Saya tidak mau menyembunyikan apapun yang saya lakukan, kemudian saya harus bersembunyi. Termasuk saya berkomunikasi dengan beberapa ketua umum partai yang ada di kabinet dengan baik, dengan sangat baik. Apakah ada anggapan memang bahwa bilang apakah ini artinya Mas Pramono Anung mendapatkan endorse dari Jokowi? Saya diputuskan 1000% oleh Megawati Soekarno Putri. Tapi Mas Pram kan kita tahu punya hubungan 10 tahun dalam kabinet. Loh, saya sama Pak Jokowi hubungannya bukan 10 tahun, 22 tahun. 22 tahun bahkan kan. Jadi sebetulnya hubungan, kita tahu bahwa hubungan antara Jokowi dan Megawati saat ini kan memang lagi kurang harmonis nih Mas. Ya menurut Eli kan. Menurut masyarakat ini Mas. Tapi gini lah. Bagaimana Mas Pramono Anung yang dekat jelas dengan Jokowi juga dekat dengan Mega. Yang jelas. Bagaimana Mas? Coba Mas. Yang jelas. Kasihlah masyarakat tahu Mas. Yang Apa sih yang jelas- terjadi Mas? Yang jelas saya bisa bertindak secara profesional. Tidak ada pekerjaan saya sebagai sekretaris kabinet yang tidak terselesaikan. Tetapi saya juga sebagai kader partai, saya taat tunduk patuh pada partai, terutama kepada ketua umum partai saya. Jadi itu yang saya ambil. Dan ke kiri kanan saya nggak pernah untuk menutupi sama sekali. Tapi Mas ini menjawab, kita tuh penasaran, seorang Pramono Anung itu bagaimana ya bersikap di antara dua itu? Begini aja contohnya. Dulu pada waktu saya menjadi sekjen partai, kemudian menjadi pimpinan DPR, PDI kan di luar pemerintahannya Pak SBY. Tetapi komunikasinya Ibu dengan Pak SBY cukup baik. Saya pada waktu itu menjadi messenger untuk itu. Jadi memang dalam politik itu harus ada yang menjadi messenger. Saya mungkin dianggap sebagai orang yang bisa diterima. Gitu. Ada anggapan ini Mas, oh iya Pramono Anung di-endorse oleh Presiden Jokowi gitu ya. Tapi apakah ada juga yang bilang bahwa gimana nggak nanti apakah akan bernasib seperti Mas Ganjar waktu itu Mas misalnya. Karena waktu itu sempat didukung lalu kemudian ditarik. Saya nggak pernah berprasangka buruk kepada siapapun. Jadi yang saya lakukan sekarang betul-betul saya konsentrasi door to door, membuka hati dan juga doa, semangat dari pemilih Jakarta. Itu berat saya nomor satu.
Mas, tapi menurut Mas Pramono sendiri, endorse atau dukungan dari Presiden Jokowi itu penting Ibu nggak, Mas? Megawati yang memutuskan. Ibu Megawati memutuskan. Jangan dibentur-benturkan, Enggak, Eli. Ibu Megawati yang memutuskan ya. Iya, Mas, iya. Mas Pramono itu kan sekarang ini kan juga kita nih masyarakat tuh lagi cukup ya isu-isu yang cukup sensitif nih, Mas, terkait dinasti politik. Politik dinasti ini, Mas Pram juga Anak saya jadi bupati. Nah, anaknya Mas Pram sekarang jadi Bupati Kediri, sekarang incumbent dan mencalonkan yang lagi ya, Mas ya. Dan sekarang Mas Pram juga akan mencalonkan juga sebagai calon gubernur Jakarta. Bagaimana Mas menanggapi isu Jadi politik dinasti seperti ini, Mas? Jadi dua-duanya saya dan anak saya maju itu bukan karena keinginannya sendiri. Waktu anak saya maju, anak saya itu umurnya 28 pada waktu itu. Saya termasuk yang karena diminta oleh Bu Mega, saya memaksa dia nggak mau. Berkali-kali nggak mau. Sampai akhirnya dipanggil sendiri oleh Bu Mega. Kamu saya tugaskan untuk maju sebagai calon bupati di Kediri. Dia jawab nggak mau. Kan beda, emang dia anak yang nggak punya beban. Dari kecil udah kenal Bu Mega, nggak mau. Akhirnya istri saya bilang begini, ya udahlah kamu cobalah keliling sholat di 7 masjid. Kalau orang Jawa kan selalu gitu. Ini kan tempat lahirnya bapakmu. Kenapa 7? Itu pitu. Pitu itu pitulungan, minta pertolongan. Setelah sholat 7 masjid, anak saya pulang Jakarta, dia bilang, saya mau. Padahal ya, kalau untuk hidup nyaman bagi anak saya waktu itu, lebih baik dia melanjutkan usaha saya. Dia udah jadi direktur utama, gajinya pasti jauh lebih gede, tinggal di Jakarta, rumah di Jakarta. Tapi ya karena itu menjadi keputusan partai dan saya akhirnya juga memberikan pilihan kepada dia. Dia jadi bupati dan pada waktu dia maju nggak ada lawan. Ya karena pada waktu itu mungkin dipikir itu tempat kelahiran saya dan tempat basis politik saya pribadi. Nah sekarang ini di periode kedua dia maju. Sebenarnya bisa nggak ada lawan, tapi saya bilang enggak harus ada lawan. Supaya dia juga belajar bahwa di politik itu tidak terlalu mudah, harus ada lawannya. Jadi kalau mau nggak ada lawan, gampang banget, Eli. Nah, kepada saya, lawannya banyak banget, gede-gede, gajah-gajah, saya menikmati aja kan gitu. Beda kan? Jadi maju bukan karena keinginan pribadi atau keluarga, memang ditugasi. Mas, artinya keluarga Pramono Anung ini sepertinya memang bukan tipe karena ingin kekuasaan gitu, Mas ya? Jadi ini saya berkali-kali dan saya lugas dan Ibu Mega juga udah nonton saya berkali-kali. Kamu ngapain sih nggak mau disampaikan yang bahkan memang kenyataannya seperti itu. Jadi saya bisa berdialog walaupun Ibu nonton nggak apa-apa juga kan gitu. Intinya adalah bahwa nggak semua yang seperti itu dalam kategori politik dinasti. Yang penting udahlah aturan yang ada kita ikut dan kita bertanding untuk itu. Saya sama sekali nggak pernah turun untuk anak saya. Nggak pernah. Tapi sekediri tahu kalau anaknya Pramono Anung ya, Mas. Tahu lah. Saya tuh melihat Mas Pramono tuh sepertinya tidak ambisius ya kan? Tapi kan usia 61 itu kan buat pimpinan itu kan masih muda, Mas. Termasuk masih muda. Mas Pramono itu memang tadinya tidak berambisi jadi gubernur karena tadi Mas Pramono bilang begitu saya ditetapkan ya saya fighter dan saya harus menang gitu ya. Memang Mas Pramono itu cita-citanya apa kalau nggak jadi calon gubernur? Jadi saya ini sudah mempersiapkan diri untuk menikmati hidup bersama cucu dan anak-anak. Memang begitu kemarin tidak ada keinginan sama sekali, Nggak ada keinginan sama sekali. Di partai pun misalnya kembali ke partai dan saya sangat berkomunikasi baik dengan pemenang Pilpres yang ada. Saya sama sekali mikir untuk nggak ada. Sama sekali nggak ada. Sehingga yang saya inginkan terutama adalah bagaimana punya waktu spend time untuk olahraga, untuk bersama cucu. Karena dari dulu mungkin saya terlalu serius hidup saya. Nggak pernah mau kalah sekolah, di ITB juga menjadi ketua himpunan, terus menjadi ketua Dewan Mahasiswa. Kemudian ya pada saat pergolakan mahasiswa pada waktu saya juga sempat beberapa kali mau ditahan. Karena memang hidup saya dari dulu serius. Termasuk ketika berpartai,
Saya itu dulu nggak pernah membayangkan begitu cepatnya menjadi wakil sekjen pertama kali. Karena di PDI Iya. DPP-nya itu hanya 9 orang. Mas Pram baru gabung 98 ya. Tetapi saya bersyukur bahwa karena kerja keras, saya menjadi sekjen termuda sampai hari ini. Di partai yang besar ya. Bahkan ketika menjadi sekjen umur baru 38 tahun. Dan itu bisa diraih dengan kerja keras. Jadi memang dari dulu saya juga sebelum terjun full di partai, di politik, saya kerja keras 10 tahun untuk mempersiapkan diri. Kalau nanti terjun di politik, jangan pernah memperjualkan diri sendiri. Itu saya lakukan. Jadi saya kalau boleh dicek di LHKPN atau apalah, di era tahun 99 ketika menjadi anggota DPR, saya sudah selesai dengan diri saya. Nah, Sudah lama selesainya Mas ya? udah dengan diri selesai sendiri dengan ya? saya. Jadi ya itulah yang saya jaga. Dan itulah yang juga saya minta kepada anak saya. Saya bilang sama Dito, kamu lebih beruntung. Karena kamu waktu menjadi bupati, ya jujurlah bapaknya yang membiayai. Saya minta sama dia, kamu jangan pernah ambil sesajen pun karena kamu udah cukup hidupmu. Nah itulah bagian dari pelajaran. Tapi penting tadi Mas, bagaimana kemudian menjadi pemimpin untuk tetap menjaga. Sementara saat masyarakat melihat, sudah jadi penguasa, enak tuh bisa korupsi dan lain-lain gitu ya. Mudah untuk mencari, maksudnya mencari keuntungan Jadi dari ujian situ. paling utama kepada pemimpin itu, siapapun pemimpin itu ketika diberikan kekuasaan. Orang bisa ngomong, wah kamu jangan korupsi, bla bla. Tapi begitu dia berkuasa, banyak yang nggak bisa menjalankan apa yang diomongkan. Habis katanya ketika pemilihan kan butuh modal Mas, makanya harus butuh cepat-cepat balik gitu, makanya dengan korupsi. Tapi pelajaran itu seharusnya datang dari diri sendiri. Saya nggak mau ini ya, mungkin karena pendidikan yang diberikan orang tua saya untuk selalu empati kepada orang. Udahlah, dari dulu di daerah sini saya nggak usah cerita apa-apa. Pasti kalau di daerah ini saya mendapatkan dukungan yang luar biasa, terutama di tetangga-tetangga. Termasuk kemarin ketika ada deklarasi di tetangga paling dekat sini. Yang datang adalah orang-orang yang saya terus terang nggak kenal. Tapi bilang, Pak, tapi ini bukan mau melebih-lebihkan ya, sama sekali nggak. Mas atau Pak, saya dulu yang Bapak berangkatkan umroh. Saya nggak tahu sama sekali. Sama sekali nggak tahu. Jadi ya mungkin kalau sekarang ini orang bersimpati sama saya, karena tanaman yang saya buat ataupun orang tua saya buat, sehingga nama baik bagi saya menjadi penting. Mas Pram tadi saya skip nanya, Mas Pram itu kita tahu banget juga, tadi selain dekat sama Mega, dekat dengan Jokowi, juga dekat juga dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto Mas, secara personal maupun secara politis. Ya saya sama beliau udah cukup lama saling mengenal dan saling tahu. Bahkan ketika Mega Pro tahun 2009, dokumen batu tulis itu saya yang ngedraft. Saya ngedraft yang tanda tangan Pak Prabowo sama Ibu. Jadi ya memang itu given yang tidak bisa dinafikan. Dan selama ini ketika pada waktu itu Pak Prabowo belum ada di dalam pemerintahnya Pak Jokowi, kalau dilihat, diingat pada waktu di MRT, terus terang yang mendesain pada waktu itu saya sama Pak Budi Gunawan. Jadi ketika pertemuan Pak Jokowi dengan yang mendampingi adalah saya dan Pak Budi. Ya bahwa ada satu menteri, waktu itu ada Pak Erik, ada. Tapi kamilah yang mendesain. Dan itulah yang kemudian mencairkan, menurunkan tensi, yang akhirnya juga Pak Prabowo ada di dalam pemerintahan. Nah yang begitu-begitu menurut saya pelajaran bagi siapapun yang terjun di politik, bahwa politik itu nggak boleh terlalu hitam putih. Politik itu harus ada ruang untuk dialog, ruang untuk berbagi, ada ruang untuk saling mengisi. Maka kalau Eli juga ingat ketika DPR terbelah menjadi 2, KIH KMP, saya lah yang ditugasin waktu itu untuk mempersatukan. Ya untung saya bisa bersahabat baik dengan Hatta Rajasa. Singkat cerita kan selesai, sehingga tidak ada dualisme kabinet.
dualisme parlemen. Nah yang begitu-begitu ya nggak tahu, saya sendiri juga nggak tahu kenapa saya yang ditugaskan. Tapi waktu itu kan benar-benar udah retak. Jadi menjadi politisi itu katanya harus licin ya Mas ya? Bisa melus-melus gitu? Iya harus seneng. Yang jelas harus seneng lah gitu ya. Oke, Mas, ini sebelum kita tutup ya Mas, aku ada pertanyaan-pertanyaan ringan nih. Ini lebih ke soal bagaimana, sejauh mana sih Pramono Anung mengenal Jakarta. Mas, JIS itu terletak di kelurahan dan kecamatan apa sih Mas? Yang jelas Jakarta Utara. Kecamatannya? Waduh, saya nggak ngapalin. Kalau JIS-nya sih berkali-kali saya tahu. Tahu ya. Tapi saya tahu ada 44 kecamatan, ada 6 wilayah, 44 kecamatan, 267 kelurahan. Lebih detail lagi, Mas. 30.984 RT, Wah. 2.740 Wah, RW. ensiklopedia banget nih Mas Pramono Anung. Mas, pintu air Manggarai itu wilayah apa Mas? Jakarta Pusat. Pinter. Karena banyak yang nggak pikir karena Manggarai Jakarta Selatan. Ternyata Pusat. Oke, berarti mengenal Jakarta. Mas, Balai Kota itu terletak di jalan apa? Balai Kota di Jakarta. Medan Merdeka Selatan. Oke, betul semua ini. Udah jangan banyak-banyak, nanti tanya yang aneh-aneh. Pulau Seribu di kecamatan apa ya? Pasti nggak tahu lah. Mas, satu deh pertanyaan. Ini trivia. Ya Mas ya, harus jawab salah satu. Ya, boleh ya? Megawati apa Jokowi? Apanya? Harus pilih Mas. Trivia. Sebagai ketua umum saya pilih Megawati. Sebagai presiden yang sedang bersama saya pilih Jokowi. Kan harus pilih salah satu. Oh, nggak ada, hidup itu nggak ada. Nggak bisa pilih. Terima kasih Pramono Anung, calon gubernur Jakarta. Selamat bertarung dan berjuang. Fighter ya Mas? Ya udahlah, pasti fight. Dan bismillah menang. Bismillah. Terima kasih Mas. Terima kasih.